Berlatar di Amerika, film diawali dengan memperlihatkan suasana sebuah rumah sakit di kota New York yang diperuntukkan untuk para pasien kanker, di mana salah satu pasiennya bernama Sam. Dari tampilannya, Sam memang yang paling muda, tetapi Sam memiliki penyakit kanker yang sangat ganas. Hal tersebut membuat Sam sangat muak dan kesal dengan keadaannya sekarang. Walaupun begitu, perawatnya yang bernama Ruben tetap mensupport Sam dan mencoba menjadi teman baik Sam. Ruben juga mengajak Sam untuk bergabung dengan pasien lainnya bertamasya ke kota Manhattan untuk healing. Sam awalnya menolak, namun saat Ruben berjanji akan membelikannya sebuah pizza, Sam akhirnya bersedia untuk ikut bersama Ruben. Singkatnya, Sam dan rombongan tamasya berangkat menggunakan sebuah bus. Sam juga tak lupa membawa kucing kesayangannya yang ia beri nama Lennon. Sesampainya di pusat kota, Sam dan Circle masuk ke sebuah studio dan menonton sebuah pertunjukan boneka. Jalannya pertunjukan itu membuat Sam sangat menikmati atraksi boneka tersebut. Namun saat si boneka menggambarkan sebuah kegagalan, Sam menjadi tidak nyaman dan memilih keluar dari studio. Sam lalu pergi ke sebuah toko untuk membeli makanan si Lennon. Tak lama, ia melihat rombongan militer melintas dengan rusuh seakan ada sesuatu yang urgent. Sam kemudian kembali ke tempat awal pertemuan. Sam melihat Ruben tengah gelisah setelah menerima telepon dari seseorang. Tetapi Ruben langsung menyuruh Sam agar segera masuk ke dalam bus karena mereka harus kembali ke rumah sakit dengan alasan ada sesuatu yang terjadi di kota. Membuat Sam marah pada Ruben karena sebelumnya Ruben sudah berjanji untuk membelikannya pizza. Keduanya pun mulai berdebat, tetapi Sam akhirnya menurut dan mau masuk ke dalam bus. Di dalam, para pasien lain mulai berjalan ke belakang bus sambil memandangi ke arah langit. Begitupun dengan orang-orang di luar. Mereka semua dikejutkan dengan ribuan benda layaknya meteor jatuh dari langit. Di saat itu pula sebuah meteor jatuh tepat di dekat mereka sehingga menghancurkan bagian belakang bus. Sam yang masih selamat mulai berjalan sempoyongan keluar dari bus. Ia tak bisa melihat apa-apa karena debu tebal menutupi seisi kota. Di tengah kebingungannya, Sam mendengar teriakan para manusia yang sepertinya diserang oleh sesuatu. Hingga saat Sam bertemu seorang prajurit, tiba-tiba prajurit itu diterkam oleh sosok monster aka alien. Melihat itu, Sam tentu panik dan kemudian mencoba lari dari tempat tersebut. Tetapi sebuah ledakan besar terjadi yang membuat Sam tak sadarkan diri. Setelah sadar, Sam sudah berada di dalam gedung teater dan dikejutkan dengan pria bernama Henry yang meminta Sam untuk tidak bersuara. Henry lalu membawa Sam ke ruang utama. Terlihat di sana sudah banyak sekali orang yang mencoba berlindung, termasuk Ruben dan Lennon si kucing. Tak lama, pihak militer melintas menggunakan helikopter untuk menginstruksikan agar orang-orang tetap bersembunyi sampai penyelamatan dilakukan. Mereka juga memberitahu jika para monster itu tidak bisa melihat, tetapi para monster memiliki pendengaran yang tajam dan akan menyerang apabila mendengar suara. Lennon yang gabut kemudian lari ke arah pintu yang kemungkinan di luar sana terdapat para monster, membuat Sam serta Ruben segera mengejar Lennon. Sayangnya saat Lennon balik, Lennon tak sengaja menyenggol sesuatu yang menimbulkan suara, membuat si monster langsung mendobrak pintunya. Dengan cepat, Sam dan Ruben seketika terdiam membeku. Beruntung helikopter pihak militer kembali lewat yang membuat para monster teralihkan perhatiannya dan mengejar helikopter tersebut. Setelah kejadian itu, Sam menemui seorang wanita yang sedang mendengarkan siaran radio dari pihak militer, di mana militer menginstruksikan pada warga yang selamat agar segera meninggalkan kota itu dan menjauhi jembatan karena pihak militer akan membeledukan jembatan yang menghubungkan dengan kota luar
untuk mencegah para monster meninggalkan kota yang sekarang ditempati oleh Sam dan para warga yang masih selamat. Di saat yang sama, Sam mendengar suara ledakan di luar gedung sehingga ia dan sebagian orang pergi ke atap gedung dan melihat bagaimana pesawat tempur angkatan udara mulai menghancurkan semua jembatan. Mengetahui fakta bahwa mereka sudah terisolasi bersama para monster, Sam dan Ruben hanya bisa duduk termenung akan keselamatan mereka yang terancam. Ruben lalu membuat rencana agar mereka kembali ke rumah sakit, tetapi keduanya dibuat panik tatkala generator cadangan mati dan mulai mengeluarkan suara berisik, sehingga Ruben segera bergegas untuk mematikannya. Setelah berhasil mematikan generator itu, sayangnya kemeja Ruben tersangkut dan robek. Suara yang dihasilkan memancing salah satu monster mendekat dan alhasil langsung mempateni Ruben hingga almarhum. Melihat itu, Sam hanya terdiam membeku melihat perawatnya mokar dalam hitungan detik. Bukan hanya itu, Sam juga mengalami shock sampai tidak bisa tidur semalaman. Pagi harinya, Sam membawa Lennon untuk keluar dari studio teater dan berencana pergi mencari toko pizza yang selama ini Sam inginkan. Sam menelusuri jalanan yang hening dan masuk ke sebuah toko untuk mengambil beberapa makanan kucing terlebih dahulu. Sesampainya di taman, dengan penuh kehati-hatian Sam memberi makanan si Lennon. Tapi perhatian Sam teralihkan saat melihat dua anak kecil yang sedang bersembunyi di bawah air mancur. Melihat mereka sangat kelaparan, Sam pun memberikan coklat Silver Queen pada keduanya. Tak lama, pihak militer kembali memberi instruksi bahwa akan ada kapal di sisi selatan kota untuk mengevakuasi korban dan meminta orang-orang yang selamat untuk pergi ke selatan kota. Mereka juga memberitahu bahwa para monster itu tak bisa berenang. Mengetahui hal itu, Sam pun segera membawa kedua anak tersebut ke arah selatan, tapi mereka harus bersembunyi di sebuah bangunan karena para monster sedang dipancing ke arah utara. Setelah para monster pergi, Sam bertemu dengan sekumpulan orang yang ingin menuju sisi selatan kota. Sam pun menyuruh kedua anak itu untuk mengikuti warga lainnya, sedangkan dirinya memilih melanjutkan perjalanan bersama Lennon menuju ke toko pizza dan berjalan berlawanan arah dengan kerumunan warga yang menuju ke selatan. Namun karena banyaknya orang yang menuju ke selatan dan suara langkah kaki yang berisik, alhasil membuat para monster itu mulai bermunculan dan menyerang mereka. Kericuhan pun tak terelakkan lagi, bahkan membuat Sam terjatuh dan hampir tergalai alias terinjak oleh para warga yang panik, di mana Sam segera bersembunyi ke bawah mobil. Namun seorang pria tiba-tiba memegang kaki Sam sambil meminta tolong, dan karena kegaduhan itu salah satu monster pun datang menyerang pria tersebut, sehingga mobil tersebut digeprek si monster yang alhasil kaki Sam tertimpa mobil tersebut. Tapi untungnya Sam masih bisa keluar dan lari ke tempat yang aman. Di sisi lain, Lennon lari untuk minum di genangan air dan ternyata di dalam genangan itu ada seorang pria yang sedang bersembunyi. Si pria terlihat sangat trauma dengan apa yang sedang terjadi. Ia pun lalu mengikuti kemana perginya Lennon sehingga mempertemukannya dengan Sam. Merasa sudah kehilangan arah dan tidak tahu harus kemana lagi, si pria pun mulai mengikuti Sam. Meskipun Sam terus memperingatkan si pria agar tidak mengikutinya. Tak lama hujan pun turun dan mereka berlindung di bawah atap sehingga memungkinkan mereka bisa berbicara dengan pelan. Dan mereka pun akhirnya berkenalan, di mana pria ini bernama Eric. Sam lalu menyuruh Eric untuk pergi ke selatan kota karena di sana ada kapal penyelamat. Sam juga meminta Eric agar berhenti mengikutinya. Namun karena Eric masih terlihat syok dan ketakutan, membuat Sam akhirnya membiarkan Eric untuk ikut bersamanya. Keduanya lalu pergi ke apartemen Sam untuk mengambil obat-obatan. Sesampainya di apartemen, Sam mulai meminum obat-obatannya. Selesai dengan itu, mereka mulai bercerita tentang diri mereka masing-masing. Eric kemudian mengungkapkan kalau keluarganya berada di Inggris dan kedatangannya ke Amerika yaitu untuk berkuliah.
Dan karena Eric masih punya tujuan untuk hidup dan bertemu dengan keluarganya kembali, Sam memaksa Eric agar pergi ke selatan kota, sementara dirinya berpikir kalau ia akan segera meninggoy, entah itu karena penyakitnya ataupun Mokar diserang oleh si monster. Namun Sam masih memiliki keinginan terakhirnya, yaitu memakan pizza favoritnya. Meskipun tujuan Sam terdengar konyol di tengah situasi yang berbahaya ini, namun Eric tetap mau bersedia ikut membantu Sam. Eric lalu menemukan buku catatan milik Sam dan mengetahui bahwa ayah Sam biasa bermain piano, dan Sam dengan ayahnya ternyata sama-sama mengalami kehidupan yang cukup sulit. Keduanya pun mulai berteriak meluapkan emosi, ketakutan, dan hal buruk yang mereka alami sekarang saat petir bergemuruh. Pagi harinya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya dan berhenti sejenak di sebuah toko buku. Saat mereka hendak pergi, Sam tak sengaja menyinggol buku-buku itu sehingga memancing para monster datang. Sam, Eric, dan Lennon pun segera lari masuk ke dalam gedung terdekat. Akan tetapi monster yang sangat cepat terus mengejar mereka hingga keduanya harus keluar gedung, di mana Eric melemparkan batu ke salah satu mobil hingga menyebabkan alarm berbunyi dan menarik perhatian para monster. Sam dan Eric berlari menuju stasiun kereta bawah tanah. Di sana mereka menemukan jalur kereta telah terendam air dan dirasa tak ada jalan keluar. Keduanya pun terpaksa harus melewati terowongan tersebut. Sam dan Eric menelusuri terowongan secara pelan-pelan, bahkan Sam harus menggendong si Lennon. Di tengah pelarian itu, air sudah setinggi leher, membuat Eric kembali merasakan traumanya, dan ia juga tak sengaja mengeluarkan suara kelelahan yang memancing salah satu monster datang. Sang monster pun merayap di langit-langit terowongan dan mulai mengejar mereka dengan cepat. Mau tak mau, Eric dan Sam segera menyelam dan berhasil membuat monster itu tenggelam dan mokat seketika. Keduanya lalu lanjut berenang keluar dengan mengikuti cahaya lubang yang membawa mereka ke sebuah gereja. Kini keadaan Sam semakin lemas dan tak ada tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Tak tega melihat itu, Eric pun memutuskan pergi keluar untuk mencari obat untuk Sam. Sesampainya di apotek, Eric mengambil beberapa obat yang dibutuhkan. Namun Eric dikejutkan dengan kehadiran Lennon yang mengikutinya. Eric dan Lennon pun bergegas kembali ke gereja. Namun Lennon malah berlari dan naik ke besi-besi bangunan. Dan sialnya lagi, beberapa monster mulai bermunculan di sekitar sana. Sebisa mungkin, Eric memanjat besi bangunan secara diam-diam untuk meraih Lennon. Meskipun Eric hampir ketahuan si monster, tapi Eric akhirnya berhasil lolos dari para monster itu. Sesampainya di gereja, Eric segera mengobati Sam. Sam lalu bercerita kalau dulu ia sering sekali diajak ayahnya makan pizza sepulang dari klub jazz terdekat. Dan itulah alasan kenapa Sam ingin sekali makan pizza sebelum ia meninggoy karena penyakitnya. Pagi harinya, Sam dan Eric melanjutkan perjalanan menuju toko pizza, meski Sam sudah sangat kesusahan untuk berjalan. Sayangnya, di sana mereka mendapati jika toko pizza favorit Sam sudah hangus terbakar. Tentunya hal itu membuat Sam sangat sedih, tapi Eric berusaha menenangkan Sam dan memiliki ide untuk mengajak Sam ke sebuah tempat klub jazz. Keduanya lalu sampai di tempat klub jazz, tempat dulu ayah Sam bermain piano. Di sana Eric menyuruh Sam untuk duduk dan beristirahat, sementara ia pergi keluar untuk mencari makanan. Di saat itulah Eric menemukan toko pizza merek lain yang belum hancur. Eric kemudian kembali pada Sam sambil membawa sekotak pizza itu. Meskipun pizza itu bukan pizza favorit Sam, tapi Sam tetap senang dan makan pizza itu bareng-bareng. Eric juga menghibur Sam dengan mengajaknya menari dan menunjukkan trik sulap yang tentunya membuat Sam terkesan.
Setelah menikmati momen itu, Eric dan Sam pergi ke balkon dan melihat jika kapal penyelamat sudah berangkat dan masih tak jauh dari mereka. Menyadari kalau Eric masih memiliki keluarga dan ingin tetap hidup, Sam pun memberikan jaketnya pada Eric, lalu keduanya bergegas menuju ke kapal tersebut. Di saat yang sama, mereka melihat beberapa monster yang sudah menunggu di tepi pantai, membuat Eric dan Sam harus kembali bersembunyi di balik mobil. Karena Sam merasa sudah tak ada lagi tujuan hidup yang ingin ia capai, Sam pun menyerahkan Lennon pada Eric dan meminta Eric agar lari menuju kapal tersebut, sementara Sam berusaha mengalihkan perhatian para monster dengan memecahkan kaca-kaca mobil agar menimbulkan suara kegaduhan dan membuat para monster berlari ke arahnya. Hal itu memberi waktu untuk Eric dan Lennon untuk bisa kabur menuju kapal. Tetapi Eric menginjak sebuah kaleng yang alhasil para monster pun kembali putar arah untuk mengejar si Eric. Beruntungnya, sebelum tertangkap, Eric berhasil melompat ke dalam air dan berenang menuju kapal. Eric serta Lennon pun kemudian diangkat ke atas kapal oleh para warga yang selamat. Merasa sudah aman, Eric kemudian merogoh saku jaketnya dan menemukan surat yang ditulis oleh Sam, di mana surat itu berisi permintaan Sam yang meminta Eric agar menjaga Lennon. Tak hanya itu, Sam juga mengucapkan terima kasih kepada Eric karena sudah membantunya. Film pun ditutup dengan keadaan Sam yang masih selamat, kemudian berjalan melewati jalanan kosong. Sam lalu dengan sengaja memutar musik sekencang mungkin dan tersenyum menunggu makhluk-makhluk mengerikan itu datang. Karena Sam merasa hidupnya sudah selesai dan dirinya tak memiliki tujuan apapun lagi. Sampai akhirnya, salah satu monster muncul dari belakang Sam dan kemungkinan menerkam dirinya. Tamat ending yang sangat mengsedkan sekali. Film yang cukup menegangkan menurut saya dan sangat-sangat ada cerita-cerita sedih gitu yang membuat meneteskan sebiji dua biji air mata cuy. Dan seperti biasa cuy, cerita film A Quiet Place ini selalu menggantung gitu di akhir film, dan mungkin akan ada lagi sequel-sequel selanjutnya dari franchise A Quiet Place ini. Mengingat dari beberapa film A Quiet Place yang sebelumnya cuy, kita belum tahu bagaimana tindakan manusia untuk memusnahkan para alien-alien ini. Dan kita tunggu saja cuy, mungkin ada lagi ya A Quiet Place berikutnya, karena sebelumnya ini sudah 3 film ya A Quiet Place itu, yang 1, yang 2, dan yang ini yang paling baru gitu. Oke lah cuy, mungkin itu aja pembahasan alur cerita pada video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini, and see you on the next video. Bye.